Cerita brand Coca-Cola. Tahun 1886, di kota kecil Atlanta, Amerika Serikat, seorang apoteker bernama Dr. John Stead Pemberton sedang bereksperimen di laboratoriumnya. Ia bukan sekadar ahli obat, tapi juga seorang penemu yang haus akan ide baru. Suatu hari, Pemberton meracik sirup manis dari daun koka, kacang kola, gula, dan campuran rahasia lainnya. Awalnya, ia bermaksud membuat obat tonik untuk menyembuhkan sakit kepala, gangguan saraf, dan rasa lelah. Campuran itu lalu dicampurkan dengan air soda, menghasilkan minuman berkarbonasi yang segar. Seorang temannya, Frank M. Robinson, melihat potensi besar dari minuman itu. Ia pula yang memberi nama Coca-Cola, terinspirasi dari dua bahan utamanya, serta mendesain logo ikonik dengan tulisan melengkung khas yang masih digunakan sampai sekarang. Dari obat ke minuman dunia. Awalnya, Coca-Cola dijual di apotik kecil Jacobs Pharmacy di Atlanta, hanya 5 sen per gelas. Tak butuh waktu lama, orang-orang mulai menyukainya bukan karena khasiat obatnya, melainkan karena rasanya yang unik dan menyegarkan. Tahun-tahun berikutnya, Coca-Cola berubah dari obat tonik menjadi minuman ringan paling populer di Amerika. Perjalanan menjadi ikon global. Tahun 1890-an, Coca-Cola mulai diproduksi massal dalam botol, sehingga bisa dinikmati di luar apotik. Awal abad ke-20, Coca-Cola merambah pasar internasional. Logo merah putih, botol kaca melengkung, kontur botol, yang ikonik pada tahun 1915, serta kampanye iklan kreatif membuat Coca-Cola identik dengan kebahagiaan dan penyegaran. Bahkan, Coca-Cola menjadi bagian dari budaya populer dunia. Saat Perang Dunia II, Coca-Cola membangun pabrik dekat medan perang untuk menyuplai minuman bagi tentara Amerika. Di tahun 1930-an, iklan Coca-Cola dengan sosok Santa Claus gemuk berjas merah ikut membentuk citra Santa Claus modern yang kita kenal sekarang. Coca-Cola hari ini. Kini, Coca-Cola hadir di lebih dari 200 negara, menjadikannya salah satu brand paling dikenal di dunia. Bukan sekadar minuman, Coca-Cola menjual gaya hidup, kesegaran, kebahagiaan, dan momen kebersamaan. Semuanya berawal dari seorang apoteker yang ingin membuat obat sederhana. Tak ada yang menyangka bahwa racikan kecil itu akan menjadi salah satu brand paling kuat sepanjang sejarah. Mau aku lanjutkan ceritanya ke versi persaingan Coca-Cola vs Pepsi biar lebih seru seperti kisah perang minuman ringan. Anda bilang, lanjutkan. ChatGPT bilang, mantap, mari kita lanjutkan ke bab perang cola, Coca-Cola vs Pepsi. Perang cola, Coca-Cola vs Pepsi. Jika Coca-Cola lahir lebih dulu di tahun 1886, maka Pepsi muncul beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1893, diciptakan oleh Caleb Bradham, seorang apoteker dari North Carolina. Awalnya Pepsi dikenal sebagai Brad's Drink, lalu berganti nama jadi Pepsi Cola. Sejak awal, Pepsi punya strategi berbeda. Ia menawarkan harga lebih murah dan menyasar konsumen kelas pekerja, sementara Coca-Cola sudah lebih dulu melekat sebagai minuman bergengsi kelas menengah. Inilah yang memicu persaingan panjang selama lebih dari 100 tahun, dikenal sebagai Cola Wars. Strategi Coca-Cola. Coca-Cola selalu menekankan emosi dan gaya hidup dalam kampanye iklannya. Slogan ikonik seperti, It's the real thing, 1971, Open Happiness, 2009, Coca-Cola menjual lebih dari sekadar rasa, tapi perasaan bahagia, persahabatan, dan kebersamaan. Bahkan, Coca-Cola berani mengaitkan dirinya dengan momen besar dunia, seperti Olimpiade dan Piala Dunia. Strategi Pepsi. Pepsi melawan dengan mudah, segar, dan berani berbeda. Pada tahun 1980-an, Pepsi meluncurkan kampanye legendaris, The Pepsi Generation, dengan menggandeng bintang muda seperti Michael Jackson, Madonna, hingga Beyoncé. Mereka ingin menegaskan bahwa Pepsi adalah minuman generasi muda, sementara Coca-Cola dianggap kolot. Bahkan, Pepsi berani membuat eksperimen, Pepsi Kalenge, di tahun 1975, tes buta di mana banyak orang ternyata lebih memilih rasa Pepsi daripada Coca-Cola. Kekalahan besar Coca-Cola, New Coke, merasa terancam. Pada tahun 1985 Coca-Cola membuat kesalahan besar. Mereka mengubah resep asli dan meluncurkan New Coke. Publik langsung marah. Konsumen setia Coca-Cola menolak keras, bahkan ada yang melakukan protes besar-besaran. Akhirnya, hanya dalam beberapa bulan,
Coca-Cola terpaksa mengembalikan resep asli dengan nama Coca-Cola Classic. Aneh tapi nyata, kegagalan ini justru membuat konsumen semakin loyal, seakan rasa klasik Coca-Cola adalah bagian tak tergantikan dari hidup mereka. Coca-Cola vs Pepsi hari ini. Hingga kini, perang cola masih berlangsung. Coca-Cola tetap menjadi pemimpin global dengan branding Universal Happiness. Pepsi tetap agresif membidik generasi muda dengan musik, olahraga, dan tren pop culture. Namun, satu hal jelas, persaingan abadi inilah yang membuat kedua brand terus berinovasi dan bertahan lebih dari satu abad.